Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Qur'anul Karim. Nah, suratul Fatihah itu disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang sakti. Dan induk dari suratul Fatihah itu adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam hari ini nak buka sedikit rasio Bismillah tuh biar kita paham, jangan asal maco baik. Maka yai kita dulu, Datuk Kiai Merogan, para habaib dulu. Kapan maco? Wong datang Pak Habib minta doa Bismillah. Jadi itu tidak banyak. Entah gitu nih maco sebukuan, tidak kabul juga. Sebukuan yang kita maco, tidak kabul juga. Yai gitu dulu, untuk gitu dulu masai itu. Pan maco doa itu Bismillah. Bismillah mah tidak banyak. Bismillah. Pokoknya jadi merek rokok Bismillah. Iya. Itu ada pengusaha datang ke kiai, dia iri dengan 234 itu. Jangan sebut mereknya. 234 jadilah. Itu dia datang ke Kiai Haji Hamid Pasuruan yang punya usaha itu. Pak Kiai mak manolah usaha kami ini anak laku. Tulis B234. Masuk ke sembahyang subuh 2 rakaat, maghrib 3, 4 zuhur, asar isya. Tulis di Samsu. Laku. Nah kawan sebelah nih, aku baca laku kau nih, larisnya rokok kau nih. Minta di mana kau? Minta ke Kiai Hamid. Datanglah dia ke Mbah Hamid Pasuruan itu. Kiai, aku juga kalau baca, yuk amalan apa? Bismillah. Bismillah maksudnya itu kan? Bismillah ya. Tulisnya Bismillah, laku juga. Saingan kawan dua tuh di Jawa. Datang ke Kiai, padahal Cino kan lo itu. Nah itulah hebatnya Kiai kayak gitu dulu. Kok wong Cino datang, aku punya guru Kiai Bahri bin Panda, ya, dan Jong Atap itu, sempat tabarukan lah sama beliau. Kemarin juga sempat ziarah dengan saya ke sana. Dulu kan banyak fitnah, datang pelacur, minta penglaris. Baru Pak Kiai kami ini kalau baca njuk penglaris, penglaris. Datang lagi wong maling Pak Kiai kalau baca minta jimat supaya kalau kami maling tidak ketahuan njuk kalau yang datang. Jadi fitnah. Oh Kiai Bahri ini tekok pelacur, tekok maling, tekok preman. Njuk kalau amalan. Nah kita tidak ngerti rasio itu bahwa di dalam apa yang diunjuk itu ada doa supaya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kita tidak paham. Sama dengan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu kan tidak baca nulis, tidak baca buta huruf beliau. Tapi wali doanya itu kapan dia ngangkat tangan malaikat langsung datang. Apa dia Habib? Nanyo malaikat ampun yang nak dibantu. Jadi dia pernah diundang oleh Raja Arab ngobati anaknya Raja itu lah berobat sana berobat sini, berduit Raja, tidak sembuh anaknya. Datang Habib Soleh Tanggul ke sana, diundang sama Said Alwi ke sana. Coba dia sembuh. Akhirnya ditahanlah dia di kerajaan sana, tidak boleh balik. Hampir setahun lah. Datang minta obat, minta jampian, minta apa. Ini juga loh. Kerajaan baik. Setelah setahun dia nak balik ke Palembang, Said Alwi ngomong, Bib, jangan balik dulu kau tuh, ajari dulu apapun yang kau amal gitu ya, apapun yang kau junjung ke wong kaki. Datang ke sini apa nak baca, layani. Lalu dibuatkanlah tulisan oleh Habib Soleh Tanggul itu, digelok taruhnya kayak panung datang jauh baik
Baliklah Habib Soleh Tanggul ke Indonesia, ke Jawa sana. Syed Alwi ini penasaran, apunian, aku ini kan ulama, aku ini kan ahli kalau dalam ilmu-ilmu agak segala macam. Nak tahu ini apunian yang ditulis oleh Habib Soleh Tanggul. Kapan dibuka kertas yang ditulis itu, ya, bahasa Arab Pegon itu, ya. Sudahlah tulisannya itu, baik. Sudahlah, seluruh apa yang datang itu sudahlah masalahnya. Apa ini nanya dengan muridnya? Sudahlah, artinya apa yang datang sudahlah, selesailah itu. Dak katik jimat apa alif lam mim kaf ya ain shad ain sin qaf, dak katik tulisan itu sudahlah. Cuma yang nulis nih wali. Tidak, entah gitu nulis Quran sebukuan gitu salin gitu gendem di banyu. Puasa itu juga gitu malam, kapan minum mati. Bukan wali masalahnya nulis waswas. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, rasio dalam Al-Quran ada di suratul Fatihah, rasio Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita buka kena bulan Maulid, bunda bulan Maulid nanda juga kita buka. Ba itu ba sin mim alif lam lam ha ar-Rahman ar-Rahim. Ba itu disebut babun. Babun itu bahasa Arab. Bahasa gitu bukan babu, pintu, pintu. Sin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasio kenabian itu ada di huruf sin. Ya makanya kita kalau sholawatan ala yasin Rasulullah, ala yasin Rasulillah. Quran juga yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ya Muhammad. Yasin, ya Muhammad, ya. Jadi nama salah satu Nabi Muhammad itu adalah Yasin. Ya. Makanya Ustadz Nur Yasin itu berat nama itu. Sudah ada Nur Yasin belum, berarti Nur Muhammad. Ya. Makanya dulu dia kuliah di Arab Saudi Pak, bukan di Mesir. Di mana sih? Di mana kuliah dulu? Di Riyadh. Jadi Wahabi kawannya dulu sempat. Jadi Wahabi. Sempat jadi Wahabi, balik ke Indonesia alhamdulillah lagalak bermaulid lagi. Nah ini Sibuoh namanya, Sibuoh. Lama di Saudi sana, melok-melok wong sana. Tapi balik ke Indonesia karena beliau ini cicit dari Mbah Hamid Pasuruan. Beliau ini cicitnya, makanya kita ajak ini ngebek berkah cicitnya itu. Betul saya, jelas. Memang udah dicerita lagi lupa. No, sin tadi. Sin. Nah, sin itu giginya dong 3. 2, 3. Syariat, torekot, hakikat. Jadi kapan kita tidak belajar syariat Nabi Muhammad, tidak belajar tentang torekot Nabi Muhammad, tidak belajar tentang hakikat Nabi Muhammad, tidak dapat kita huruf mim yang disebut dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ayatnya mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau nak pengen dapat cinta Tuhan, pelohi Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik bagi wong yang nak pengen ketemu Tuhan. Jadi meloi Nabi pasti ketemu dengan Allah Ta'ala. Maka kalau ada wong belajar ilmu ma'rifat tapi tidak meloi Nabi Muhammad, itu bukan ma'rifat, ma'rifat. Hanya main lagi unang-una yang unang-una kan? Kenapa kau tidak sembahyang lagi? Wah, aku nilai jadi Tuhan. Gitu lah jadi Tuhan, tidak sembahyang lagi. Kenapa kau tidak puasa lagi? Ay, puasa itu gawian makhluk. Aku nih kholik. Cuma mendang buntu datang ke rumah, minjem duit. Uji gitu Tuhan utang. Nah, memang kemarin ngaku Tuhan, sekarang datang minjem duit. Kemarin ujinya jadi Tuhan, main lagi jadi mat peci minjem duit. Ngalahnya unang-unang. Karena tidak melok ya ajaran
Nabi Muhammad. Maka kalau wong nak kenal ma'rifatul haq, ma'rifat yang sebenarnya, syaratnya meloi syariat Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, kata Nabi Muhammad. Peloilah, fattabi'u wa la tattabi'u subulah, ikuti jalan ini, jangan melok jalan yang lain. Apa jalan Nabi Muhammad itu? Jalan cahaya. Jalan cahaya. Nah, aku nak nanya, Wak, yang namanya lampu ini apa tujuannya? Nerangi. Jadi uang kapan sudah masuk ke cinta akan Nabi, tenggelam dia dalam nur Muhammad, di hatinya dak katik lagi rasa nak gelep hidup wong, yang ada gawenya nak nerangi baik. Ada kampung pecah serem, dia datang laju hidup kampung itu. Ada LT pecah sungkan, pengajian dak katik, majelis dak katik, rotipan dak katik, burda dak katik. Dia datang laju ada burdahan, ada ratipan, ada majelisan. Ngapa? Di hatinya sudah bersatu dengan nur Sayyidina Muhammad, maka karakternya selalu pengen nerangi wong baik. Itu sifat Nabi Muhammad. Di kapan kita masih ada dengan wong jahat hati, seri, dengki, galak, iri-irian, nah ini bahaya. Dia nyanyi, tetangga beli kulkas, kita yang demam. Tetangga beli kulkas, kita demam. Mikir, kawan kredit motor, kita mikir kecicilannya. Ada, gimana dia cuma yang cicilannya? Rasanya begawinya sama, gajinya sama, pacak ngedit, gimana? Dia tidur nyenyak gitu, sakit gigi. Minta ke mikir kawan nih. Tetangganya kawin lagi. Dia yang cerai dengan bininya. Ngapu hatinya tidak do bersama dengan nur Sayyiduna Muhammad. Kalau uang sudah dengan nur Sayyiduna Muhammad, katik lagi benci di hati, di hati. Datang lagi duduk Sayyidina Muhammad, lagi duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain di musola, di masjid Nabawi. Zaman dulu bukan main hari, lepas kurma kanan kiri batang-batang kurma, Nabi sedang duduk di majelisan. Datang wong Baduy ngencing pojok masjid, kencing. Wong Baduy ngencing, ngelusun. Datang ti bikin WC umum, ngencing. Entah ke rumah merah raya nyabut pedang, saat aja mati wong ini kau. Basah itulah. Uji Nabi jangan, uji. Uang sudah dengki, jangan. Itu Nabi penuh dengan cinta. Tidak langsung nak ngelanjak ke itulah. Ya Pak. Jadi hati itu penuh dengan cinta. Sayyidina Umar itu latar sinari dengan Nur Muhammad. Datang aduh laki bini lago, lakinya ini pening kepalanya. Ayo datang bela ke rumah Khalifah Umar nih, siapa tahu baca dapat pencerahan katanya. Sampai depan pintu nyingok Umar tuh lagi dimarahi bininya, kau ini jadi laki tak benar, diam memang ngedem. Ayo dah jadi model mak ini preman deh, takut dengan bininya. Alek deh. Nyingok Umar, ngapa kau tuh balik sini dulu sih? Bukan, aku ini tadi lagi bebala dengan bini, aku nak minta nasihat dengan kau, siapa tahu. Apa mak mano numpak sampai rumah kau dimarahi bini diem main. Uji Umar bukan mah itu dia. Betina nih, kecil ego menambanting ke dia. Temen dosak itu angkat, apalagi dia. Kecil ego menanganinya, kecil ego bunuhnya, bukan itu. Dialah yang menyebabkan sesuatu yang haram jadi halal. Dengan sebab dialah kita punya anak keturunan. Sebab dialah kita jadi terjaga syahwat dan dosa. Jingok itunya kata Umar, jangan jingok buruknya. Yai. Oi. Jingok baiknya, jangan jingok buruknya. Dulunya ini belaga. Dulu. Mainnya lagi kayak ya cuma jangan nyingok sekarang, 60 tahun. 10 mesin lah turun. Tak boleh kita dandani kadang-kadang. Rusaknya wae lah kalau dandani.
Oh ibu, ya nyai, jangan nyingok nyai bandingkan dengan Dewi Persik lah cocok kau itu. Oh yai, nyingok Dewi Persik itu pecah belagak dengan cewek itu. Ya lain bu, lo kawan tuh. Aku kan pernah syuting di MNC TV dulu. Zaman habis ITB itu kan, dia juga baru-baru Dewi Persik. Aku tanya sama dia, kan ketemu di ruang studio itu. Uji kita, Mbak, cantiknya aja kita jadi artis. Oh Ustadz cantik ini mahal aja. Ustadz tahu tak BH aku ini berapa harga itu? Nah uji kita. Kantong susu tuh. Kantong susu ya. Ya berapa aja yang Ustadz nanti? Nggak tahu aja gitu. 16 juta. 16 juta. Wah kok pecah belagak nih ya. Larang kisut aja jadi bengkak. 16 juta. Ini kita 103. Aku nyepanuan kan? Oh ya, jangan kalah manding ke itu, ya. Tengok yang baiknya. Oh nyai kita nih dulu, masya Allah setio. Zaman katik duit kawani, zaman belum jadi PNS di kawaninya, sampai pensiun di kawaninya. Tak punya banyak rasan di bonjuk 100 timonya, juta timonya. Tidak banyak rasa. Bawa pakai sepeda laju, pakai motor laju, minjem mobil tetangga laju, dah kasih marah aja. Entah sekarang dia lah tua, kadang ngomong salah, denger salah, buat ke kopi nyuya. Itu nak marah-marah kau nih, tua wati aguknya, buat kopi pakai uya bagus sekali itulah. Tidak, jangan marahi. Ayo nyai minum berdua. Minum berdua. Nah puasin nih ujinya ini. Minta maaf, aku tunjuk uya aja. Ini namanya tuh sabar. Nah syariat Nabi Muhammad itu ngajar ke kita untuk beradab kepada Allah Ta'ala, beradab sesama makhluk. Itu Rasulullah. Sifat lampu, sifat cahaya itu pasti menerangi. Maka siapa yang belajar ajaran Nabi Muhammad, tidak boleh dia punya rasa benci dengan siapa baik. Tidak boleh. Pak, di Kalimantan Selatan itu ada namanya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, cucu Datuk Muhammad Arsyad. Datuk Muhammad Arsyad itu belajar sama-sama dengan Datuk Abdul Somad Al-Palembani di Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Belajar sama-sama seguru. Ya. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani itu Pak, subhanallah, guru ijai itu, haulnya kemarin itu sampai puluhan jutaan yang datang itu, haul dia di Banjarmasin setiap bulan Rajab itu, luar biasa. Sampai Jokowi nak datang waktu itu, ada tempat bejel-bejel melok datang, kalau melok datang nak ngalap barokahnya itu kan, walaupun dalam pilkada baik, kan tidak masalah, jadilah itu. Apa amalan dia? Subhanallah. Dia Pak, kapan pagi sedekah dengan semut sesendok gula. Tidak banyak, sesendok gula nyai. Oh kasihan semut sebelah ini. Yuknya gula. Pagi-pagi ngejo ke makhluk yang bukan manusianya. Entah begitu ada semut bakal mati kalau. Makanya dendam kawan tuh. Nyoi gula. Jadi lakinya kau semut nyok gula, kopi nyok uyah. Sedekah. Dia naik mobil, ada kucing lewat, stop kucingnya dengan supirnya. Biar dulu kucing itu menyelesaikan haknya untuk lewat di jalan ini. Karena jalan ini bukan punya kita baiknya. Ada jin, ada kucing, ada macam-macam nak lewat. Biar dia jalan dulu. Akhlaknya mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tiru. Dengan siapa baik-baik, dengan siapa baik nak nolong, dengan siapa baik niat nak mano nak bantu. Ada seorang mursyid Sayyidina Athaillah Sakandari rahimahullah taala sahibul hikam itu cerita.
Jadi ada murid-murid belajar di halaqah atau zawiyah, ya, zawiyah halaqah sufi tasawuf. Ada tamu ngetok rumah gurunya itu. Assalamualaikum, murid-muridnya tegak. Biar kami deh guru buka. Nggak usah uji gurunya, duduklah. Jangan guru, biar kami, beda lemak. Masa guru yang buka? Nggak usah uji gurunya, kau duduklah. Gurunya yang bukanya ngobrol sebentar, kurang-kurang 5-10 menit, selesai, tutupnya lagi, balik. Nanya muridnya itu, ngapo gurunya, nak gurunya yang buka itu, kami kan murid, nak berbakti. Uji gurunya, aku nak nanya, waktu kau nak tegak tadi, nak buka ke pintu, berapa ada niat di hati kau? Ada berapa niat di hati kau? Muridnya, ciko, weh guru, apa? Nak buka ke pintu, weh. Nah aku tadi lah masang 10 niat, kata gurunya. Kapan yang datang tuh nak perlu makan, kunjuk makan. Kapan datang tuh nak perlu duit, kunjuk duit. Kapan dia datang nak bertanya, nak aku jawab. Kapan dia datang sakit, nak aku obati. Kapan dia datang perlu banyu, nak aku banyu. Laku pasang 10 niat kebaikan tadi, kamu sih kok. Nah itu bedanya murid sama mursyid. Kok penting bagi kita belajar. Kadang-kadang kita merasa lah pecahnya beramal soleh, tidak tahu beramal salah gitu. Ya penting nyari guru, tapi jangan salah guru. Timbul belajar ilmu kesaktian pula. Tak kebel, tak dibacok, tak apa-apa segala macam. Katik wah. Tadi mbek burung, pacak terbang tuh, pacak hilang lah di hantu banyu. Jangan lagi kita melo-melo. Itu nih jadi manusia baik. Kapan kita baik, tak kati wong jahat sama kita. Tapi kapan kita wong jahat, dia juga kawan. Dia juga kan kawan. Aku nih merantau lah jauh-jauh sampai ke Malaysia, ke Brunei. Di Malaysia setahun, ya, di Sarawak itu, di Kuala Lumpur. Asal baik di mana baik, banyak kita dapat pertolongan Allah Taala. Tapi kapan jahat, ngogolah di rumah, adek dewek ngejoknya. Kau kan coba baik, setelah dikit mati kau. Kamu jahat, tapi aman wong baik, masya Allah. Nah ini. Sin, syariat, torekot, ma'rifat. Apa torekot Nabi? Torekot Nabi cuma siko. La ilaha illallah. Jadi kalau syariat tadi termasuk sholat, puasa, zakat, haji, itu syariat. Kalau torekotnya la ilaha illallah. Maka yai-yai dulu gitu, para wali itu sampai Sunan Bonang itu ngarang lagu. Sluku batok ela elu. Sluku batok itu diambil dari bahasa Arab tapi dikonversi dalam bahasa Jawa. Wuslu batinuka, bersihkan batinmu dan batinmu bisa bersih dengan kalimatul haq la ilaha. Jadi tidak ada yang bisa bersihkan batin kita itu kecuali la ilaha illallah. Maka kalau wong rotipan, wong berzikir, torekotan itu la illallah. Jadi wong apa baca joget? Apa baca joget? Wong nggak tahu bahwa yang kita taukid ke itu segala sesuatu selain Allah Taala. Contoh, lam itu lam nafi, ilahun al-munfiyu illa al-isbat, Allah al-musbih. Makanya disebut zikir nafi isbat. Dinafi ke segala sesuatu yang ada cuma Allah Ta'ala. Kati yang baca ngayo kecuali Allah. Dak kati yang baca nyeneng hati kecuali Allah. Dak kati yang baca nyehat kecuali Allah. Kati yang baca ngangkat darajat kecuali Allah. La ilaha ambis. Segala sesuatu kati yang ada cuma Allah. Jadi jangan ngembek sesuatu. Jangan ngangkat sesuatu yang uji kita baca nolong kita. Bohong itu. Dah kati. Haji sebelah tu berduit datangi. Kapan kita datang terumpak bokek dia. Haji, baca berasan dan nah kau. Balak ni. Tunggu kau datang 3 hari yang lalu. Hari ni habis. Kati lagi kan itu. Cangkauan kita, dia baca nolong kita. Rumah besar, mobil banyak, kapan kita datang, mendadak buntu dia. Apa? Makhluk. Tapi kapan kita datang sama Allah Ta'ala, la ilaha illallah.
Dak kata ya Allah yang pacak nolong aku, yang pacak ngelepas ke buntu ini, dak pacak yang pacak ngelepas ke miskin ini, yang pacak ngelepas ke susah ini, kecuali Engkau ya Allah. Tanam ke tauhid ke dalam hati kita, yakin ke bahwa memang la tataharraka zaratan illa biiznillah, katik yang bergerak sebiji sawi pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kapan Allah nak ngayo ke kita? Ada we jalannya. Kapan Allah nak nyusah ke kita? Ketemu bayi balaknya. Nih anak aku kemarin yang di Bandung nelpon, ada tukang bubur ayam di pesantren ini kan. Tiap pagi dia kapan jualan itu mestinya dia ke sekitar 20 mangkok untuk santri-santri, termasuk anakku nomor 4 itu yang lagi mondok di Bandung di AKI. Al-Quran Kreatif Internasional, bukan AKI gitu di sini. AKI gitu di sini ada juga. Ya, nggak usah disebut kayak nguna-nguna itu. Nah, tadi pagi anak tuh nelpon, Mi, ngomong sama uminya, kasihan Mi, ada tukang bubur ayam yang tiap hari itu selalu sedekah katanya dengan santri-santri 20 mangkok, pasti dia kasih. Kemarin seminggu yang lalu udah dia ngomong, kena hipnotis pakai SMS itu, nah meloi akhirnya transfer, seluruh duitnya ditransfer, habis tidak baca jualan lagi. Kasihan nih kami nak patungan aja. Tengoklah bala itu kapan datang tidak baca ditolak. Tapi dengan itu juga seluruh santri dan para ustadz akhirnya patungan, menjadi dia modal yang mungkin jadi jalan keberkahan. Kalau Allah nak datang ke bala, dak kati yang baca nolak. Kapan Allah nak datang ke pertolongan, dak kati yang baca ngalang. Yang ini aku yakin ini ya, yakin ini ya. Ini ilmu hak. Mendak yakin dak jadi kau itu. Iya. Ilmu ini cuma masalah yakin, baik. Banyak orang tuh dak yakin. Belajarlah ke guru ke Banten sana, belajar lakon ja'akum yang katanya dibaca 7 kali, tahan nafas tak apa bacalah Allahullah ayat kursi. Ya kalau dibaca 100 kali baca kamu berjalan di pucuk banyu, bacalah tapi mendak yakin tenggelam. Yakin yang penting ini. Ya, yakin. Benar aku tahu, yakin itu ilmu mahal sekali. Penting yakin itu. Syariat torekot, maka torekotnya Nabi Muhammad la ilaha illallah, pegang alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dengan kalimat itu insyaallah kita akan dibangkit ke hari kiamat dalam keadaan aman. Yang terakhir hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu artinya yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Muhammad itu yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Maf'ulun bih, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa dia dipuji oleh Allah Ta'ala? Karena Sayyiduna Muhammad ini yang disebut oleh Nabi Allah Isa min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad itu artinya ahmada, orang yang selalu memuji Allah Ta'ala. Sebab tidak pernah lisan Rasulullah itu tidak memuji Allah Ta'ala ala kulli waqtil wahid. Setiap saat, setiap waktu yang ada cuma muji Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Muji Allah Ta'ala. Tak kata ucapan Nabi itu kecuali memuji Allah. Sebab dia rajin memuji Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu, hidupnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah muji dia, maka disebut Muhammad, makhluk yang dipuji Allah Ta'ala. Maka hakikat daripada Nabi Muhammad adalah keterpujian itu sendiri. Innamal bu'istu biutamima makarimal akhlak. Maka kita jadi umat Nabi Muhammad amun tidak pakai baju kemuhammadan, hidup kita pasti rusak. Ciri uang yang sudah tenggelam dalam cinta kepada Nabi Muhammad,
lisannya mengucap ke kalimat yang baik, peranginya baik dengan siapa baik, karena dia ingin menunjukkan watak keterpujian tadi. Itu baik, tidak banyak-banyak. Munggulah bebolang 7 lapis, seaku 7 lapis. Mulutnya jahat, hidupnya cemekean, getawasa, dengan tetangga terudean, dengan kawan tak pernah akur. Biarlah 7 bolangnya tak kasih guna. Biar dia pakai sepan lepis, pakai kaos kutang, tapi kapan dengan wong tua dia sungkem, dengan ustad dia hormat, dengan wongnya anak ke masjid biarlah dia sembahyang di belakang, dia jago sendal itu, sendalnya dijago, kotaknya digawai. Bahaya juga. Insya Allah itu jauh lebih mulia, insya Allah. Jadi ada istilah tasawuf itu, ada banyak uangnya mukmin indanas, kafir indallah. Mukmin di mata manusia, tapi kafir di mata Tuhan. Tapi ada uang yang kafir indanas, mukmin indallah. Tak kejingo anda uang beriman, tapi ternyata dia uang yang paling beriman di sisi Allah Ta'ala. Sebagai penutup cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketemu tukang mabok. Nah, mau murid-muridnya lagi jalan ada uang mabok. Nanya wong mabok nih, wahai Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah berkuasa? Berkuasa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Setengah teriak ngomongnya. Ambil minum lagi. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah berkuasa? Berkuasa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga ditanya lagi sama tukang mabok nih, wah Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah berkuasa? Dijawab sambil nangis, gerung-gerung Syekh Abdul Qadir Jailani, berkuasa, katanya. Udah hilang tukang mabok tuh pergi. Syekh Abdul Qadir sambil nangis, muridnya bertanya, apa nih guru yang ditanya punya tadi? Perasaan bertanya 3 baik, dan pertanyaan yang sama, apakah Allah berkuasa? Apakah Allah berkuasa? Apakah Allah berkuasa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pertanyaan tukang mabuk tadi yang pertama, apakah Allah berkuasa untuk menerima taubatku? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, berkuasa. Lalu kata muridnya pertanyaan yang kedua, Syekh Abdul Qadir ngomong, dia bertanya, apakah Allah berkuasa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk merubah kedudukanku menjadi kedudukanmu? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong, berkuasa mentuhan nak jadi kekewalinya lebih dari yang upacara. Yang terakhir yang buat aku nangis, uji Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bertanya, berkuasa tak Tuhan merubah kau jadi aku, tukang mabuk? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berkuasa mentuhan nak nyambut hidayah, kata yang baca ngalangi. Kalau lebih dari itu aku bisa berbuat maksiat. Kalau Tuhan mencabut hidayah itu, maka aku nangis, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maksudnya? Jangan galak mandang wong yang mungkin sekarang lagi main kartu, lagi nyapu ngayal, lagi nyekek botol, laju kita masuk ke neraka. Ay kau ini neraka nian sembayang gak kalu, judi terus. Kalau hidup kau ini, jangan lah. Kita udah tahu sepersekian detik di ujung hidupnya, dia tobat, dia jadi walinya Allah Ta'ala. Kita berbalik, gara-gara kita galak nyumpai dia terus, laju sumpah tuh balik ke kita. Ya, mangkola li akhihi ya kafir, faqad ba'abiyah. Kapan kita galak ngomong dengan kawan kita, woi kafir kau ini, kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad, kekafiran itu kembali sama dia. Hati-hati, jangan galak nyumpahi wong, jangan galak nyuntik yang tak dikerjakannya. Sampai pada saat dia nak meninggal dunia, dia tahu, mak, aku percaya nih yang kate tetangga yang galak mandi ke ngapani nyolat ke ngubur. Aku percaya. Ngapo? Semua tetangga di sini laku buat kesel galau, hampir ku buat masalah galau. Dia mati, Pak. Dia mati. Cuma sebelum dia mati, tadi dia ngomong sama mamanya, aku minta sikok baik dengan mama. Ridho ya aku jadi anak kau. Itu baik. Meninggal. Tak katiknya yang mandi ke ngapan ke nyolat ke ngubur ke. Mamanya ngupawo, mandi ke segala macam sampai pas di kuburannya
Malik bin Dinar tuh pas lewat nyingok jenazah ini digotong oleh emaknya dewek. Sama tukang yang diupah itu. Peloinya sama Sayyidina Malik bin Dinar. Sampai di kuburan, begitu tanah anak dikubur, maknya ngomong, wahai Allah, bukankah melalui lisan nabimu engkau mengatakan bahwa ridullah fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya wong tua. Aku ridho, ya Allah, dia sebagai anak. Dan dikubur. Tanyalah Malik bin Dinar, ngapo ceritanya kau sampai ngomong mak itu di kuburan anak tadi. Ceritalah anak aku nyali maksiat, sembayang tidak apa, pokoknya maksiat. Cuma pesan dia terakhir, minta ridho sama aku sebagai anaknya. Ya sudah, baliklah Imam Malik nih, Malik bin Dinar ini, malamnya dia memimpi. Budak yang dikubur tadi lagi pakai baju rajo, dikelilingi oleh betina cantik di kolam yang indah, lagi banyak makanan. Kau ini anak ibu itu yang ujinya preman, tidak pernah buat baik sekalipun. Iya, kenapa sekarang kau dapat kedudukan yang sangat indah ini? Sebab ridho ibuku menyebabkan Allah mengampuniku. Subhanallah. Jadi jangan gitu nyala doang. Siapa tahu maknya ridho. Aku ridho nih kau jadi preman. Acak gitu emaknya ridho. Itu nama marah-marah. Maknya beda marah. Jadi jangan gitu galak nyepele ke wong. Siapa tahu yainya dulu sempat doa, nunggu bae doa yainya tuh jadi. Ya, siapa tahu buyutnya dulu, ya Allah jadi kecucu aku wong soleh, wali-wali. Aduh sih kok nyemelo. Oh gitu salah-salah ke segala macam. Pas di ujung hidup dia jadi walinya, maka kualatnya balik ke gitu. Maka sifat umat Nabi Muhammad tidak galak nyepele ke wong, selalu memuliakan orang. Nah, insya Allah mudah-mudahan kamu terpegang bismillahirrahmanirrahim itu babun untuk bisa makrifat adalah Rasulullah, peloi syariatnya Nabi Muhammad, peloi torekotnya Nabi Muhammad, peloi hakikatnya Nabi Muhammad, maka Allah bukakan makrifat kepada alif lam lam ha itu. Lagi kapan waktu kita buka rasio alif lam lam ha ini yang ar-Rahman ar-Rahim, baru ucapan itu tuh benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Cuma tidak terpegang dengan sin tadi, tidak bakal kita baca muji Allah dengan baik dan benar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian malam hari ini, yang kita sama-sama dihimpun oleh Allah dalam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang kau cintai. Kapan kita cinta sama Nabi, insya Allah kita bersama Nabi. Ya. Tidak ketemu kita dalam nyato yakza, insya Allah ketemu dalam mimpi. Siapa orang yang ahli sholawat tidak dia mati kecuali mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan orang sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Mana cara ketemu? Melo isin tadi syariat, torekot, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ittisal ruh kita. Maka pada saat kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa kata Rasul? Siapa orang beruluk salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Lalu aku menjawab salamnya, wa alaika salam ya ummati. Asal nyambung hati kita, doa Nabi sampai sama kita, selamat dunia, selamat akhirat. Terima kasih, minta maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, ketemu di lain waktu. Insya Allah kalau ada buku yang nak dibeli, tanya di situ, tidak mahal, tidak sampai jual rumah. Insya Allah buku ini isinya tentang Ma'rifatul Haq, ya marhalah fitorikitillah, tangga-tangga menuju Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita tidak tertipu dengan banyak uang yang ngatur ke aku nih guru tasawuf, aku nih guru makrifat, aku nih anu dan segala macam, tapi lari dari sin syariat, torekot, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa maafil lakum min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.